Pikiran sekilas. Yang menjadi awal adalah pikiran yang ingin tahu hasil dari pengalaman dan pengetahuan, yang berlanjut dengan harapan akan penderitaan. Merupakan kenyataan umum bahwa pengalaman dan pengetahuan membawa arti dan kesan yang mendalam dalam perjalanan hidup. Karena itu juga merupakan alat dalam perjuangan hidup yang nyata bersyarat pakaian, makanan, rumah, dan jaminan kesehatan. Demikianlah rasanya sejauh ini. Namun suatu kenyataan bahwa dalam perjalanan dan perjuangan hidup sering terjadi penyimpangan dari sila. Sejauh mana hal itu terjadi dan sejauh mana kelurusan sila dapat ditempuh, entahlah. Setiap makhluk membawa kamanya masing-masing. Dan bagaimana kompleksnya hal ini sudah nyata seiring dengan anicca, dukkha. Dalam pikiran selanjutnya, terlintas suatu gagasan bahwa tidak selalu rasa ingin tahu dan pengetahuan akan sesuatu itu perlu. Mengingat, setiap usaha untuk memenuhi rasa ingin tahu itu berarti kama, dan kita akan mengalaminya. Misalnya, rasa ingin tahu akan arus akan menyebabkan kita hanyut. Ternyata dalam hal-hal tertentu, tuntutan dan keinginan rasa ingin tahu memberikan pengalaman pahit. Juga agak aneh bahwa ada orang yang mencari pengetahuan dan setelah memperolehnya, ternyata hasilnya kebodohan. Mengenai kama, sebagai seorang siswa Buddha, tentu mengenal akan rantai emas maupun rantai besi. Tak tahulah rasanya bila pikiran sampai pada kama baik atau kama buruk. Dhammapada 21. Kesadaran adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kehancuran. Yang sadar tidak akan mati, tetapi yang lengah seakan-akan telah mati. Segala kegiatan dari pikiran umumnya merupakan kama yang berakibat. Namun ketika ditanyakan, bila demikian bagaimana bisa terjadi kebebasan? Maka jawabnya adalah, ada perbuatan yang tidak berakibat. Satu hal yang sesungguhnya patut dihayati. Selanjutnya, sebagai manusia pencari pengetahuan dan pencari jalan tengah, pikiran mengingat pada 8 faktor jalan mulia. Bagaimana? Meditasi dan mengenal diri sendiri. Sering teringat dan berulang timbul siang dan malam. Dan bila dirangkaikan dengan hal di atas, akan teringat bahwa segala hal timbul dari diri sendiri dan diperbuat oleh diri sendiri. Jadi, segala hal berasal dari perbuatan diri sendiri, merupakan hasil perbuatan sendiri. Sesungguhnya tiada hubungan dalam arus kehidupan, melainkan ikatan belaka. Sekarang bagaimana jalan perbuatan dalam antar hubungan? Kembali terjadi suatu hal yang aneh, yakni walau suatu perbuatan merupakan interaksi dan dari tiap orang masih nyata timbul aksi-reaksi seperti yang tampak bagi kedua pihak maupun umum, yang menempuh jalan tengah tidak akan menerima pengaruhnya. Sesungguhnya ada hubungan dalam kebebasan. Sampai tibalah pada pemikiran bahwa jalan tengah itu di luar positif dan negatif. Dan karena itulah justru disebut jalan menuju kebebasan. Kebebasan bukanlah bebas dari arus kehidupan yang bermuatan positif dan negatif, melainkan realisasi akan anatta.
Dhammapada 89. Mereka yang telah sempurna menghayati faktor-faktor penerangan, yang tanpa nafsu keinginan, yang berbahagia dalam kebebasan dari segala ikatan, dan yang telah bebas dari belenggu batin, bersinar cemerlang, dan sesungguhnya telah mencapai nibbana di dunia ini juga.